Jika biasanya teman-teman melakukan limitasi bandwidth di sisi routernya, nah di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana caranya jika kita melakukan limitasi bandwidth tapi melalui switch-nya dengan menggunakan perangkat RUIGI. Nah, seperti apa langkah-langkahnya dan bagaimana implementasinya? Silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk melakukan limitasi bandwidth sendiri, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa melalui router, yaitu menggunakan layer 3. Bisa juga menggunakan switch, yaitu dengan menggunakan layer 2. Di video kali ini, saya akan coba membahas bagaimana caranya kita melakukan limitasi bandwidth atau limitasi kecepatan internet, tapi melalui switch RUIGI. Nah, untuk kebetulan di depan saya ini sudah ada perangkat gateway, ini routernya, gateway-nya. Kemudian di sini juga sudah terkoneksi ke internet. Kemudian dari router juga sudah saya sambungkan menggunakan kabel yang ada biru-birunya ini, teman-teman. Ini ke arah switch di sini. Dan dari switch saya hubungkan ke laptop saya. Sebelum saya melakukan limitasi kecepatan, saya akan coba tes kecepatannya terlebih dahulu di laptop saya. Jadi untuk saat ini sebenarnya di sisi laptop saya juga sudah terhubung ke internet melalui gateway yang ada di depan saya ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cek kecepatan internetnya terlebih dahulu dengan menggunakan speed test ya, teman-teman. Oke, sebelumnya, saya akan coba tunjukkan terlebih dahulu bahwa di sini untuk Ethernet-nya sudah menggunakan gigabit ya, teman-teman. Kalau coba cek di sini, di statusnya itu sudah 1G atau 1 gigabit. Kemudian kalau coba kita cek di sini untuk kecepatan internetnya, sekarang ada di angka, 300, 400 lah, 400 megabyte ya. Oke, ini untuk downloadnya. Kemudian untuk uploadnya juga kurang lebih di angka 300 atau 400 Mbps. Untuk hasil tes kecepatan tadi, untuk di laptop saya, itu di angka kurang lebih 300 sampai 400 megabit per second. Nah, kali ini saya akan coba melakukan limitasi kecepatan menggunakan yang namanya rate limit di switch-nya nanti. Nah, untuk kali ini saya akan coba batasi kecepatannya melalui switch ini menggunakan yang namanya rate limit. Jadi nanti di switch ini akan saya batasi kecepatan laptop saya itu hanya 50 megabit per second. Nah, untuk melakukan konfigurasi di sisi switch-nya, saya juga harus tahu bahwa switch ini IP-nya berapa. Nah, untuk saat ini kondisi switch ini adalah menggunakan atau mendapatkan IP DHCP dari router gateway. Jadi saya untuk disclaimer bahwa untuk melakukan pembatasan kecepatan melalui switch ini, silahkan teman-teman gunakan switch yang manageable, bukan yang unmanaged. Nah, ini saya disclaimer terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman udah beli switch unmanaged tapi ingin melakukan hal yang seperti ini. Nah, itu tidak bisa, teman-teman. Oke. Untuk saat ini saya akan coba remote gateway-nya terlebih dahulu. Sebenarnya saya hanya ingin mencari tahu IP switch ini berapa. Oke, dari sisi gateway di sini untuk switch-nya RG ES205 GCP ya.
itu menggunakan IP 192.168.110.147. Ini saya copy aja. Saya buka tab baru, kemudian saya paste. Nah, ini untuk switch-nya sudah tampil untuk halaman login-nya, tinggal saya remote. Nah, untuk saat ini di kondisi di switch ini saya tidak menggunakan VLAN. Jadi murni hanya untuk akses Ethernet saja, teman-teman. Kemudian untuk melakukan limitasi sendiri di sisi switch-nya, di sebelah kiri tampilan halaman atau di dashboardnya switch ini ada menu yang namanya QoS, Quality of Service ya. Di drop down, kemudian di sini ada yang namanya rate limiting atau rate limit. Nah, di sini kita harus cari tahu terlebih dahulu. Untuk laptop saya itu terhubung di Ether berapa. Di sini laptop saya terhubung di Ether 4 ya teman-teman. Jadi yang harus saya konfigurasi adalah minimal di Ether 4. Ini yang ke arah laptop saya. Jadi saya pilih dulu untuk portnya yaitu port Ether 4. Nah, setelah menentukan port, di sini ada parameter yang namanya type. Type ada jenis input atau output atau all. Ada 3 pilihan, input, output, dan all. Bedanya apa? Ketika nanti teman-teman pilih all, artinya entah itu upload atau downloadnya, dia akan dibatasi. Misalnya teman-teman pilih input, artinya adalah dari laptop misalnya, yang masuk ke switch ini, nanti yang akan di limit. Begitupun juga sebaliknya. Kalau nanti teman-teman memilih yang output, artinya yang keluar dari switch ini ke arah laptop, itu yang akan di limit. Nah, intinya teman-teman ingin membatasi upload download, berarti all. Kalau upload download all, atau hanya uploadnya saja atau downloadnya saja. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk kali ini saya akan coba pilih yang all. Jadi yang akan di limit atau yang akan dibatasi itu upload dan downloadnya. Kemudian di sini statusnya saya enable. Supaya apa? Supaya nanti rate-nya ini akan aktif. Kalau di disable seharusnya nggak bisa diubah ya. Kalau saya enable itu nanti kita bisa ubah rate limitnya berapa. Nah, di sini untuk satuan rate-nya atau rate limitnya itu menggunakan megabit. Artinya kalau 1000 berarti teman-teman akan digunakan 1 giga. Nah, kebetulan yang akan saya limit itu di angka 50 megabit per second. Upload download. Setelah itu saya save. Nah, kalau coba teman-teman cek di sini, maka untuk input dan outputnya itu sudah di angka 50 megabit per second. Nah, setelah ini saya akan coba tes speednya lagi. Menggunakan ini ya, saya ulangin berarti ya ini ya. Saya ulangi, saya mulai, seharusnya di angka kurang lebih 50 megabit per second. Nah, ini untuk downloadnya di angka 48, sekian. Nah, ini juga untuk yang uploadnya di angka 47, artinya tidak melebihi 50 megabit per second. Oke, nah saya akan coba sekali lagi. Kalau ini tadi saya menggunakan yang all ya untuk tipenya. Nah, saya akan coba menggunakan salah satu input atau output. Nah, coba ya saya pilih yang output deh. Saya pilih yang output, saya enable. Rate-nya saya turunin lagi deh menjadi 30 biar beda. Sorry. Saya ubah dulu untuk yang port 4-nya. Oke, no limit. Saya akan coba
konfigurasi ulang yang output ya tadi ya. Enable, kemudian saya kasih 30 mega. Oke, di sini untuk outputnya 30 megabit per second. Saya akan coba speed test lagi. Nah, ini untuk yang output, kalau di sisi laptop itu berarti downloadnya teman-teman. Seharusnya nanti untuk uploadnya itu lebih tinggi dari 30 megabit per second seharusnya. Coba kita tunggu sampai selesai. Nah, ini teman-teman. Nah, karena kita di sini tadi hanya menentukan untuk outputnya saja, untuk inputnya tidak kita konfigurasi, maka di sini untuk uploadnya yaitu masih di angka 400 megabit per second. Berarti kalau nanti teman-teman menggunakan tipe yang input, artinya yang upload yang akan dibatasi. Dengan menggunakan rate limit atau melakukan limitasi di sisi switch-nya, artinya teman-teman sudah melakukan limitasi dengan menggunakan layer 2, sehingga saat ini di sisi router itu juga sudah cukup terbantu. Biasanya kalau teman-teman melakukan limitasi di sisi router atau menggunakan layer 3, biasanya sangat mengandalkan CPU load-nya. Jadi semakin banyak limitasi yang teman-teman buat di sisi router, itu akan semakin berat juga untuk CPU load-nya. Selanjutnya saya akan bahas gimana implementasi di lapangannya atau digunakan untuk apa aja sih sebaiknya untuk metode ini. Nah, untuk metode ini teman-teman bisa gunakan, contohnya kalau teman-teman perangkatnya itu terhubung langsung dengan laptop seperti ini. Atau biasanya di kantor, dari switch langsung terhubung ke PC-nya atau laptopnya karyawan. Nah, itu bisa teman-teman limit melalui switch-nya. Bisa juga nanti kalau teman-teman misalnya switch-nya menggunakan fiber optik. Dan ini biasanya teman-teman gunakan di sisi provider atau teman-teman sebagai ISP. Misalnya ada pelanggan dedicate. Kemudian teman-teman memberikan bandwidth-nya, katakanlah si klien tadi langganan bandwidth 100 Mbps atau 100 megabit per second. Sehingga nanti teman-teman bisa juga melakukan limitasi di sisi switch-nya. Jadi tidak hanya Ethernet saja. Misalnya teman-teman menggunakan switch yang menggunakan SFP, itu juga bisa dilakukan seperti ini. Nah, yang tidak cocok menggunakan metode ini kalau nanti teman-teman perangkat di bawahnya itu menggunakan access point, atau selain access point di bawah switch ada switch lagi. Nah, itu tidak cocok. Karena apa? Jadi nanti malah bottleneck di situ. Nah, kalau nanti teman-teman misalnya menggunakan access point seperti itu, alangkah baiknya untuk melakukan limitasi bandwidth-nya, itu saya sarankan tetap menggunakan di sisi routernya saja. Oh, satu lagi teman-teman, selain access point atau switch, misalnya di jaringan teman-teman menggunakan VLAN, virtual LAN, itu juga tidak cocok jika teman-teman menggunakan metode ini. Jadi nanti misalnya satu Ethernet itu terdapat beberapa VLAN. Artinya jika teman-teman nanti limitasi di Ethernetnya, maka nanti misalnya di satu Ethernet di limit 100 Mbps. Di dalam Ethernet itu ada 3 VLAN. Maka ketiga VLAN ini akan terlimit menjadi kapasitasnya 100 Mbps. Itu juga tidak cocok jika teman-teman di dalam jaringannya terdapat VLAN. Jika terdapat VLAN, alangkah baiknya tetap di sisi router gateway-nya. Jadi memang untuk menggunakan metode ini hanya beberapa metode saja atau beberapa implementasi saja yang cocok. Seperti itu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Seperti itu tadi cara untuk melakukan limitasi di sisi switch-nya, dan implementasinya juga sudah kita informasikan. Nah, kalau teman-teman berminat atau mungkin tertarik menggunakan metode ini dengan menggunakan perangkat-perangkat dari Luigi, teman-teman bisa dapatkan perangkat-perangkatnya di website kami yaitu citraweb.com. Atau kami juga punya marketplace
Silahkan cari saja di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko yaitu Citra Web. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa.